Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Darul Mujahidin As-Safi NW Semoyang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Darul Mujahidin As-Safi NW dengan materi menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang punya giliran untuk pimpin doa hari ini? Saya. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirna hadatan wa tanirana hadatan wa nazidi furu'ihim ila yaumiddin wa an tansurna wa tamtaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa liyamil muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru akan mengabsen kalian ya. Ya, Ada temannya yang nggak hadir? nggak ada. Baik, Ibu Guru absen ya. Siska, Hadir. Cindy Aulia, Hadir. Apriliana, Hadir. Juhaini Maulina, Mala, Hadir. Widya, Lena Lestari, Wardah Husna, Hadir. Andi Nur Hikmah, Hadir. Febri Nawati, Mary Saputri. Ya. Sudah ya, lengkap semuanya? Lengkap. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu Guru akan memberikan gambaran daripada materi yang akan kita bahas sekarang ya, yakni tentang pengertian jual beli ya. Tentang pengertian jual beli. Baik, untuk sebelumnya Ibu Guru akan menjelaskan profil pelajar Pancasila yang akan kita capai ya. Yang pertama yaitu beriman yang pertama beriman, yang kedua
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, kreatif dan bergotong royong, ya. Jadi setelah itu kita akan sama-sama untuk melihat apa saja tujuan yang akan kita pelajari pada tujuan materi yang akan dicapai oleh kalian ya dalam pembelajaran ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian syarat dan rukun jual beli ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam jual beli. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan praktik jual beli ya. Yang selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan nanti itu bagaimana cara praktik jual beli yang tidak mengandung riba ya pada materi kita dalam pengertian jual beli ini ya, termasuk itu bagaimana caranya praktik jual beli yang tidak mengandung riba ya. Baik, yang selanjutnya Ibu Guru akan bertanya sama kalian. Kira-kira ada yang tahu tentang pengertian daripada jual beli? Saya, Bu. Ya, silakan Siska. Jual beli adalah tukar-menukar barang atau jasa dengan uang atau barang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Widya. Orang yang berdagang. Ya, orang yang berdagang. Ayo siapa lagi? Ada? Ya, Cindy. Orang yang menjual dan orang yang membeli. Ya, ada orang yang menjual dan ada yang membeli. Nah, jadi ini yang akan Ibu Guru bahas pada materi kali ini ya. Coba kalian perhatikan, di sini ada pengertian jual beli ya. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu ya. Ingat, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat dan rukun jual beli ya. Baik, yang pertama itu adanya penjual dan pembeli. Itu adalah salah satu syarat dan rukun jual beli ya. Adanya penjual dan pembeli. Yang sebagaimana pada poin 1 ini, adanya penjual dan pembeli ini mereka harus termasuk orang yang balik dan berakal ya. Yang selanjutnya adanya barang yang diperjualbelikan. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus ada ya. Nggak mungkin ada penjual dan pembeli kalau tidak ada barang yang akan dibeli ya. Selanjutnya adanya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Jadi ijab dan kabul itu harus ada ya, harus ada di antara penjual dan pembeli. Bagaimana contoh ijab dan kabul? Nanti di sana ada berhubungan langsung antara penjual dan pembeli yang menyerahkan barang yang akan dibeli dan si pembeli menerima barang yang akan dibeli. Itu contohnya kalau ijab kabul. Misalkan ini saya mau beli, harganya berapa? Sekian. Oh, kalau begitu langsung dibayar. Itu adalah dengan kesepakatan masing-masing. Ya, dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Berarti jual beli yang mereka lakukan itu sah di hukum syariah, tidak mengandung unsur riba ya. Yang selanjutnya, nah, macam-macam khiyar ya. Jadi macam-macam khiyar ini kata lain daripada khiyar ini adalah bagaimana praktik daripada jual beli itu sendiri ya. Praktik daripada jual beli itu sendiri. Yang pertama ada namanya khiyar majelis.
khiyar majelis ini, khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli ya. Berarti khiyar majelis ini sangat sah dilakukan di hukum agama Islam kita ya, di hukum syariat Islam. Sah dilakukan untuk khiyar majelis ini ya. Contohnya seperti tadi ya. Yang kedua, khiyar syarat, khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Ya, akad jual beli. Nanti misalkan kalau ada penjual dan pembeli, itu ada mereka yang penjual dan pembeli menyepakati ada suatu syarat yang harus mereka penuhi ya. Mereka penuhi, nanti makanya itu yang dinamakan dengan khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar IB. Khiyar IB itu artinya kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Nah, jadi khiyar IB ini adalah jual beli yang sebelumnya tidak diketahui bentuknya ya, tidak diketahui bentuknya, akan tapi setelah diterima oleh si pembeli, dari situ dia mengeceknya apakah ada kecacatan ataukah ada kekurangan, nanti itu makanya dia ingin mengurangi harga daripada barang yang dibelinya. Nah, itu adalah tidak dibolehkan ya. Itu tidak dibolehkan dalam Islam kalau khiyar IB ini, kalau seperti itu ya, tidak boleh. Nah, jadi yang selanjutnya Ibu Guru akan menayangkan kalian bagaimana contoh praktik jual beli yang sah secara syariat. Perhatikan ya. Ya, sudah ya. Jadi itu tadi praktik daripada jual beli yang sah secara syariat. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok 4 orang. Ya, masing-masing kelompok 4 orang, ada yang bertiga 1 ya. Jadi tugasnya nanti Ibu Guru akan kasih kalian 1 topik ya. Masing-masing kelompok akan Ibu Guru kasih 1 topik, dan nanti topik itu kalian tinggal cari apa permasalahan yang kalian temukan di 1 topik itu ya. Permasalahan, nanti kalian tinggal cari apa solusinya ya.
Baik, sekarang silakan kalian membagi kelompok sesuai dengan kelompok kalian minggu depan. Ya, sesuai dengan kelompok kalian yang minggu lalu. Ya, silakan. Ini ya untuk kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Silakan itu diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Iya, Ibu. Ayo diskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan dibaca dulu ya. Nanti temukan titik permasalahan dan silakan cari solusinya. Apakah boleh melakukan akad dan bagaimana agar transaksi online tidak merugikan salah satu pihak? Solusinya Sudah? Coba. Sudah ini kelompok 2? Oh, ya. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya. Ya. Jadi kalau sudah, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan maju kelompok 1. Ya semuanya, ya. Hadap depan semuanya, yang hadap belakang hadap depan ya. Silakan lihat temannya, ya. Coba lihat dulu.
Ini ya. Ya, coba dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ini mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Ya. Permasalahan jual beli online. Aisyah membeli sebuah jaket dari toko online yang terlihat terpercaya. Ia sudah mentransfer uang sesuai harga yang tercantum. Namun setelah seminggu barang belum juga dikirim. Ketika Aisyah mencoba menghubungi penjual, tidak ada respon. Ia mulai khawatir bahwa dirinya telah tertipu. Selain itu, akad jual beli tidak dilakukan secara langsung, hanya lewat chat dan klik tombol beli. Aisyah bertanya-tanya, apakah jual beli seperti ini sah dalam Islam? Apakah boleh melakukan akad tanpa bertatap muka langsung? Dan bagaimana agar transaksi online tidak merugikan salah satu pihak? Solusinya adalah 1. Keabsahan akad online. Dalam Islam, jual beli online dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu ada penjual dan pembeli. Akad dilakukan meskipun tidak secara langsung. Kedua, ada barang yang jelas. Ketiga, ada harga yang disepakati. Dan terakhir, ada kesepakatan ijab kabul. Meski lewat media elektronik, chat, klik, atau konfirmasi digital. Sudah? Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok 2. Ayo silakan. Ya. Hanya mau menambahkan sedikit tentang jual beli online. Jadi yang harus dilakukan adalah 1. Gunakan platform yang terpercaya dan melindungi konsumen. Ya sudah? Oke, sudah ya. Yang selanjutnya, ayo duduk dulu untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Kelompok 2. Mana tugasnya? Yang ini? Ya. Ya, sekarang ayo di depan. Nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli secara kredit menggunakan leasing. Permasalahan, Fauzan, seorang karyawan swasta, ingin membeli sepeda motor untuk menunjang aktivitas kerjanya karena belum memiliki cukup uang tunai. Ia memilih membeli motor secara kredit melalui perusahaan leasing. Setelah menandatangani perjanjian, ia menyadari bahwa total pembayaran cicilan jauh lebih besar dari harga asli motor. Selain itu, apabila ia telat membayar, dikenakan denda tambahan. Baca nggak? Masih ada? Wah, Ibu, Sudah? Oh, mungkin ada yang mau menambahkan untuk ya kelompok 1. Tanggung jawab dan etika. Jika Fauzan sudah terlanjur menandatangani akad leasing, ia tetap berkewajiban menyelesaikan tanggung jawabnya karena telah menyepakati kontrak.
Namun, ia bisa mulai merencanakan cara agar ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan. Ya, bagus. Bagaimana? Ya, seperti itu? Ya. Ya sudah. Silakan duduk untuk kelompok 1. Ayo kelompok 3. Ayo maju. Silakan, ini kelompok 3. Tugasnya. Ya, ayo. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang jual beli. Jual beli apa? Bukan. Itu apa permasalahannya? Topiknya? Topiknya ini Bunga bank. Banyak umat Islam yang masih menyimpan uang atau mengambil pinjaman di bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, padahal dalam ajaran Islam, bunga riba termasuk dalam kategori yang diharamkan karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Namun demikian, sebagian masyarakat tetap menggunakan jasa bank berbunga karena kurangnya pemahaman tentang riba dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Sudah. Ya. ya mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Ya. Silakan. Ya. Menambahkan terkait dengan materi bunga bank, bisa juga dengan mengembangkan literasi keuangan syariah sejak dini seperti mengintegrasikan materi riba dan perbankan syariah ke dalam kurikulum sekolah, melibatkan peserta didik dalam proyek sederhana seperti simulasi menabung dan investasi di lembaga syariah. Bagaimana? Yang lain paham? Paham. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik ya, jadi setelah kita mempelajari materi kita tentang jual beli, terhindar dari jual beli, terhindar dari riba, dalam jual beli dan hutang piutang ya. Jadi Ibu Guru mau tanya sama kalian, ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita pengertian jual beli? Ya, silakan Siska. Jual beli adalah tukar-menukar barang atau jasa dengan uang atau barang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Baik. Ya, jadi Ibu Guru rasa kalian paham ya. Ibu Guru rasa kalian paham tentang materi kita pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini. Jadi kita akan melanjutkan nanti untuk materi yang selanjutnya, yaitu di minggu depan ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya sama kalian, bagaimana rasanya perasaan kalian setelah mempelajari tentang jual beli? Senang? Ya.
Bagaimana, senang? Ya, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini pembelajaran kita pada pagi hari ini berlangsung sesuai dengan rencana. Jadi untuk kesimpulannya yang pertama, kelompok pertama itu tadi apa? Jual beli adalah bukan tukar barang atau jasa dengan uang atau barang dengan kesepakatan. Enggak. Jual beli online. Kelompok 1 materinya jual beli online. Jadi kira-kira apa simpulannya? Jangan pernah membeli di tempat yang tidak dipercaya. Jangan mengirim kepada rekening orang yang tidak dipercaya. Ya, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada kelompok 1 materi jual beli online itu bahwa jual beli online itu dibolehkan secara syariat meskipun tidak berhubungan secara langsung ya. Yang kelompok 2 topiknya jual beli kredit ya, jual beli kredit menggunakan leasing. Jadi jual beli kredit itu dibolehkan ya. Jual beli kredit itu dibolehkan kalau tidak mencari keuntungan terlalu besar ya. Dibolehkan dalam Islam asalkan tidak mengambil keuntungan terlalu besar dan mempersulit customernya. Yang kelompok 3 materinya bunga bank ya. Ya, terkait bunga bank itu kalau bank konvensional itu tetap tidak dibolehkan karena ada unsur ribanya. Ya. Nah, jadi hanya ini ada yang dipertanyakan? Baik, semuanya paham? Berasa seperti itu? Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Bismillah.